Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agi Kurniasari. Sejumlah berita pilihan yang saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sopir hilang kendali, truk tabrak sepeda motor, pejalan kaki, dan warung hingga hancur di Pati. Sebuah rumah dan tempat budidaya jangkrik di Demak ludes terbakar. Polda Jawa Tengah tangkap 1.700 orang lebih dari kerusuhan pekan lalu. Sebuah pohon tumbang di Sragen dan memakan korban. Diduga pohon tumbang karena lapuk termakan usia. Pohon yang dibersihkan petugas dan relawan BPBD Sragen ini baru saja menimpa seorang pengendara motor hingga tewas. Peristiwa ini terjadi pada Selasa kemarin di Jalan Sragen Ngawi, Desa Toyogo, Sambung Macan, Sragen. Petugas mengevakuasi motor korban ke unit laka Satlantas Polres Sragen. Sementara jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Kejadian bermula saat korban melaju dari arah Jenar menuju Sragen. Tiba-tiba pohon angsana tumbang dan menimpa korban. Ia meninggal di lokasi karena terluka parah di kepala. Diduga pohon tumbang karena lapuk termakan usia. Kita tadi menerima laporan dari rekan-rekan yang ada di TKP bahwa pohon ini, pohon angsana atau apa ini karena usianya sudah begitu tua, jadi di bawahnya ini keropos yang menimpa, kebetulan ada angin. Kemudian roboh dan menimpa pejalan sepeda motor yang sedang lewat. Nah, korban meninggal karena ini berada di rumah sakit. Sementara dari pengecekan awal ada luka di kepala karena kebetulan ada cabang yang besar menimpa bagian kepala. Meninggal kejadian. 1 orang laki-laki. Korban adalah warga Jenas bernama Sukoco. Usai dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, jasad pemuda berusia 22 tahun itu dibawa keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Daung. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kecelakaan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pati Gabus, Desa Banjarsari, Kabupaten Pati. Truk juga menabrak pejalan kaki dan warung. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 lainnya luka. Sebuah warung di Jalan Pati Gabus, Desa Banjarsari, Kabupaten Pati hancur setelah ditabrak truk pada Selasa siang. Peristiwa berawal saat truk bernomor polisi K9397MS yang melaju dari arah kota Pati menuju Gabus. Sesampainya di lokasi, truk diduga hilang kendali dan menabrak sepeda motor di arah yang sama. Truk pun oleng kemudian menabrak pejalan kaki yang melintas. Bahkan truk juga menabrak warung yang berada di tepi jalan. Akibat kecelakaan ini, penumpang motor tewas di lokasi, sementara pejalan kaki dan sopir truk mengalami luka serius. Sepeda motor itu ditabrak langsung jalan sana, gitu. Ya seterusnya situ nggak tahu. Saya tahunya dari sini ke surung engkel itu, langsung nabrak itu. Saat itu KBM truk berjalan dari arah utara menuju ke selatan. Itu di depannya searah dengan sepeda motor, jadi depannya ada sepeda motor. Betul. Ini kelihatannya nabrak warung juga Pak ya? Untuk setelah terjadi kontra dengan sepeda motor dan untuk KBM truk berjalan dan sehingga menabrak warung. Hasil pemeriksaan sementara polisi, diduga sopir truk kurang konsentrasi hingga terjadi kecelakaan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Salah satu pondok pesantren di Grobogan terbakar Selasa pagi. Diduga kebakaran karena korsleting arus listrik. Kebakaran di pondok Alang-Alang Kumitir, dusun. Selasa pagi, pondok pesantren Alang-Alang Kumitir di Desa Ngerandah, Kecamatan Toroh, Grobogan terbakar. Api pertama kali terlihat dari atap gedung.
Diduga api muncul dari hubungan pendek arus listrik yang menyentuh atap bangunan yang terbuat dari ilalang. Kejadiannya kan bermula dari kabel jaran ini Pak. Ini terlalu mepet dengan atap yang terbuat dari alang-alang itu. Ya karena panasnya udah beberapa hari tinggal jam kan, sehingga mengakibatkan kebakaran ini. Ini mondok apa Pak? Ini pondok-pondok alang-alang komiter Pak. Material yang mudah terbakar membuat api dengan mudah melap habis atap bangunan musala dan masjid. Namun api tidak merambat lantaran bangunan menggunakan konstruksi cor. Kebetulan kami ke sini melakukan operasi pemadaman dibantu masyarakat. Alhamdulillah penanganan dapat selesai dengan baik dan alhamdulillah juga baik armada, personel dan masyarakat yang membantu dalam keadaan sehat, tidak ada luka sedikit pun. Yang terbakar apa aja ini Pak? Nah, yang terbakar yang satu musola, yang satu itu tempat masjid. Nah, kebetulan untuk musola dan masjid ini konstruksinya pakai konstruksi beton. Banyaknya santri di Ponpes yang ikut memadamkan kebakaran membuat api tidak menyebar dan cepat dijinakan. Sementara itu, saat kebakaran, pemilik Ponpes sedang keluar kota. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sebuah rumah dan tempat budidaya jangkrik di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, ludes terbakar. Satu unit sepeda motor turut terbakar. Beruntung, rumah dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Kobaran api dengan cepat membakar rumah milik Sodik, warga di Desa Rejosari, Kecamatan Karanggawen, Kabupaten Demak pada Selasa siang. Material kayu yang menjadi bahan dasar bangunan membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi rumah, termasuk satu unit motor yang belum sempat diselamatkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada tempat budidaya jangkrik yang berada di bagian belakang rumah. Udah itu, udah ngelut semua. Apinya sudah besar. Belakang kan jangkrik itu, rumah jangkrik. Oh, rumah jangkrik. Terus warga sempat panik dah Bu, lihat api gitu. Di sini sepi waktu itu. Sepi, udah anaknya pada sekolah, rumah satunya kerja, pada kerja. Biasanya ada nunggu-nunggu. Biasanya lah, belilah ngajuh kita kerja, kita semen. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penghuni rumah sedang bekerja dan bersekolah. Itu rumah milik Pak Sodik ya, untuk korban jiwa nihil. Untuk sementara kerugian baru ditafsir oleh pemilik rumah. Alhamdulillah untuk penghuni selamat. Tidak sempat merembet gitu ya? Ya, juga alhamdulillah untuk kejadian tidak sempat merembet ke tetangga. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil memadamkan api. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak.